Assalamualaikum saudara-saudari muslim, kembali lagi di channel aku. Oke, inilah kisah Nabi Ibrahim AS part 1, patut diketahui sebagai bahan pembelajaran agar diambil hikmahnya oleh seluruh umat Islam. Nabi Ibrahim AS merupakan satu dari 25 nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Ibrahim AS merupakan salah satu nabi yang menghadapi cobaan lebih dibandingkan dengan umat muslim pada umumnya. Kisah hidup beliau dari sejak lahir hingga wafat bisa dijadikan pembelajaran bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di masa kini. Berikut beberapa uraian kisahnya. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar yang masih keturunan Sem bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mausul. Nabi Ibrahim lahir di zaman kekuasaan kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babilonia. Pada suatu ketika, Raja Namrud mendapat firasat dalam mimpinya bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan membuatnya susah dan kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Raja Namrud segera menurunkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Babilonia. Anak yang dimaksudkan dalam kisah tersebut adalah Nabi Ibrahim AS, tetapi Allah menyelamatkan ibu Ibrahim dengan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilan saat sang ibu mengandungnya, sehingga ibunya dapat melahirkan dan Ibrahim bisa tumbuh besar dan selamat dari kejahatan Raja Namrud. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa semua itu adalah patung dari Tuhan. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim keheranan dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung seperti orang-orang yang biasa menunggangi keledai. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi punggung patung yang bernama Marduk. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayah?" "Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan dari para Tuhan, wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu ketika Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan, tempat di mana patung-patung itu berada. Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu semua terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya tadi. Lalu mereka keluar dari tempat penyembahan itu, dan ayah membawa Ibrahim kecil menuju tempat tidur dan berusaha menidurkannya lalu meninggalkannya. Namun, Ibrahim tidak tertidur begitu saja. Ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia, beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut, lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk melakukan pencarian. Tuhan yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Kemudian Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungannya dengan memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mulai mengerti bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan berupa benda yang terbit dan tenggelam.
Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan. Allah kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini beliau cari. Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan hati, hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya. Menenteramkan hatinya serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya pada Mu dan kepada kekuasaan Mu. Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku dapat mendapat ketentraman dan ketenangan dan hatiku dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepada Mu dan kepada kekuasaan Mu." Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, dan Allah perintahkan Nabi menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung tersebut. Memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya. Lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak. Berikut inilah kisah Nabi Ibrahim patut diketahui. Share video ini ke teman kalian agar kalian mendapatkan pahala jariah. Subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan part 2 kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi lainnya YG terbaru dari aku.